Novena Padre Pio hari keempat. Santo Pio dari Pietrelcina yang tak bernoda, engkau mencintai malaikat pelindung yang menemanimu sebagai penuntun, pembela, dan pembawa pesan. Malaikat-malaikat akan membawa doa-doa anak-anak rohanimu kepadamu. Kami mohon, berdoalah untuk kami, agar kami dapat belajar memanggil malaikat pelindung kami yang selalu siap untuk membimbing kami menuju kebaikan dan membantu kami agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Pesan Padre Pio pada hari yang keempat. Mintalah kepada malaikat pelindungmu untuk menerangi dan menuntunmu. Allah memberikannya kepadamu untuk perlindungan. Oleh karena itu, kamu seharusnya menggunakannya. Padre Pio. Novena kepada Santo Pio hari keempat dalam rangka peringatan Santo Pio. Temanya Ekaristi. Diawali dengan pembacaan dari Injil Lukas 22 ayat 14 sampai 20. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahnya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah." Surat Padre Pio diambil dari suratnya yang pertama 29 Maret dan dilanjutkan juga dengan surat ketiga 27 Juli tahun 1917. Tetapi yang paling menyakitkan bagi saya adalah memikirkan Yesus di dalam sakramen Maha Kudus. Hati saya merasa ditarik oleh suatu kekuatan yang lebih tinggi setiap pagi sebelum saya dipersatukan dengannya di dalam sakramen Maha Kudus. Saya merasa lapar dan haus sebelum saya menerimanya, sehingga saya hampir mati. Saya berpikir bahwa Ekaristi Kudus adalah sarana yang luar biasa untuk mencapai kesempurnaan. Tetapi kita harus menerimanya dengan keinginan dan niat untuk menyingkirkan dari hati kita segala sesuatu yang tidak berkenan kepadanya, yang dengannya kita ingin tinggal. Pesan Padre Pio pada hari keempat ini dengan tema Ekaristi. Kita diingatkan kembali ya pada perjamuan terakhir. Yesus berkata, kita lihat ya, dia sangat rindu makan Paskah. Karena dia tidak akan memakannya lagi sampai beroleh kegenapan.
Tetapi dalam hal ini, para muridnya tidak mengerti apa yang dimaksud. Lalu Yesus mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Yang disampaikan, ambil dan bagikan di antara kamu. Kemudian demikian juga dengan roti. Kembali lagi, Yesus mengucap syukur. Lalu dipecah-pecah dan diberikan, lalu dibagikan. Dan dia meminta supaya hal ini terus dilakukan akan peringatan akan dia. Ekaristi dipecah lalu dibagi. Begitu juga kita diminta lewat pesannya pada malam hari ini. Kita dipecah, kita juga mau berbagi. Dan sangat jelas di dalam surat Padre Pio, dikatakannya bahwa yang paling menyakitkan bagi Padre Pio itu memikirkan Yesus di dalam sakramen Maha Kudus. Saudara-saudariku, mungkin telah menonton atau membaca kisah tentang Padre Pio. Ketika dia melakukan konsekrasi, itu dia bisa ekstasi, menghabiskan begitu lama waktu. Karena pada saat itu dia merasakan sungguh ya, tubuh Kristus dan darah itu mengalir. Dan itu juga mengalir darah di dalam tangannya. Dia sungguh merasakan kesakitan. Oleh karena itu dia ekstasi. Dia bersatu dengan Kristus. Dan di sini dikatakan bahwa dia lapar dan haus sebelum menerimanya. Padre Pio itu sehari makan hanya 300 kalori. Sama dengan makanan bayi. Tetapi dia tidak sakit. Karena dia mempersembahkan dirinya seutuhnya. Merasakan bersatu dengan penderitaan Yesus pada waktu konsekrasi. Dan di sini kita diingatkan kembali bahwa Ekaristi itu sarana yang luar biasa untuk mencapai kesempurnaan. Tetapi diingatkan lagi, menerimanya dengan keinginan dan niat untuk menyingkirkan dari hati kita segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tinggal bersatu dengannya. Dia kudus. Jadi kalau kita tidak berusaha menyucikan, menguduskan diri kita, kita tidak bisa bersatu. Dan Padre Pio mengajak kita sebuah anak-anak rohaninya untuk menyingkirkan semua. Sebelum kita menyambut tubuh Kristus. Mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudariku, Padre Pio kalau memimpin misa, itu bisa lebih dari 3 jam. Dia sangat menikmatinya. Nah, barangkali kalau kita 1 jam lewat saja sudah mulai mengeluh. Bayangkan 3 jam. Oleh karena itu Padre Pio juga diamati oleh tata suci. Apa yang dia lakukan? Kembali lagi, saudara-saudariku. Ekaristi hanya gereja Katolik yang ada Ekaristi, di mana Yesus hadir di situ. Terjadi transubstansi. Roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Mari kita sebagai anak-anak rohani Padre Pio lewat pesannya mengenai Ekaristi. Sungguh mempersiapkan diri sepenuhnya.
Kalau masih ada hal yang mengganjal, selesaikan dulu. Cepat-cepat berdamai. Sehingga ketika kita datang, kita sudah menyingkirkan semua yang tidak berkenan baginya. Sehingga kita bisa menyatu dan tinggal bersama dia. Dan nikmatilah pada saat menerima komuni. Kehadirannya yang sungguh. Yang memberikan kehidupan, kekuatan bagi kita semua. Dan Padre Pio mengatakan, sebelum saya menerimanya, saya itu lapar dan haus. Bagaimana dengan kita? Yang setiap malam mendengarkan pesan Padre Pio. Masihkah kita tidak mempersiapkan diri? Paling tidak pesan-pesan Padre Pio ini menguatkan kita sebagai anak-anak rohaninya. Untuk kita bisa memiliki kualitas hidup Katolik yang benar. Mari kita bersatu dalam doa setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan pesan dari Padre Pio. Santo Pio yang terkasih, Engkau adalah seorang rasul yang penuh semangat dan penuh kasih dalam Ekaristi. Misa yang engkau rayakan adalah kehidupan dalam hidupmu. Satu-satunya kekuatan dan penghiburan di hari-hari sakitmu yang menyakitkan. Berdoalah agar Ekaristi juga menjadi kehidupan dan dukungan bagi kami dalam perjalanan kami yang sulit ini, agar kami dapat mencapai kehidupan kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.